Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang seberapa berharganya sih kamu di mata dia. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia tentang seberapa berharganya dirimu di mata dia. Oke, kita mulai aja. Seberapa berharganya dirimu di mata dia? Four of Swords. Aku rasa saat ini kamu dengan dia memang lagi memilih untuk sendiri-sendiri aja dulu ya, dimana karena kalian kayak merasa terbebani dengan sesuatu yang membuat hubungan ini akhirnya tidak berjalan dengan baik ya. Bisa jadi memang hubungan ini penuh dengan tekanan atau ketidaksetujuan dari seseorang, dari orang tua atau keluarga, atau mungkin di sini ada kecemasan, ada rasa stres, ada ketegangan, ada rasa takut, ada rasa ketidakpercayaan atau apalah ya, sehingga membuat hubungan ini kayak sulit untuk bisa terjalin gitu ya. Sehingga aku lihat di sini kalian memutus komunikasi, kalian kayak menutup komunikasi, kemudian saling menghindari, saling menarik diri satu sama lain. Terus itu ya, kalau aku lihat di sini kalian kayak mencoba untuk mencari arti uh, dia bagi kamu dan kamu bagi dia, kayak gitu ya, sama-sama sedang memahami tentang arti hadirnya pasangan ya, baik kamu ke dia, dia ke kamu, kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini ya mungkin lagi buat rencana bagaimana akan menghadapi rasa stres ini di masa depan. Terus itu juga bagaimana cara untuk perlu menghindari rasa-rasa stres dari waktu ke waktu tentang hubungan kalian ini gitu ya. Jadi makanya di sini kamu sama dia lagi fokus untuk menghilangkan rasa takut, cemas atau rasa stres dalam hubungan ini ya. Oke, kita lihat lagi. Ace of Cup-nya reverse. Aku rasa baik kamu ataupun dia sama-sama sedang tidak membuka hati untuk orang baru ya. Lagi benar-benar mendapatkan dorongan dari semesta untuk fokus pada kehidupan masing-masing, pada pencapaian-pencapaian masing-masing, pada kebahagiaan masing-masing, kayak gitu ya. Lagi nggak mikirin untuk membuka hati pada orang baru, bahkan ya lagi fokus pada sesuatu yang kalian miliki yang memang harus kalian bahagiakan atau kalian membahagiakan diri masing-masing tanpa harus ada orang lain yang mencoba untuk membuat kalian bahagia, kayak gitu ya. Dan bahkan di sini aku lihat sedang memikirkan tentang siapa sebenarnya yang milik kamu dan siapa yang sebenarnya bukan milik kamu, kayak gitu ya. Kalian berdua sama-sama seperti itu. Jadi intinya di sini introspeksi diri lah ya. Dia milik kamu atau bukan, kamu milik dia atau bukan, seperti itulah ya. Oke, dan bahkan kalau aku lihat di sini baik kamu ataupun dia sama-sama lagi kerja keras banget untuk apa ya, menstabilkan karir keuangan kalian, karena mungkin di masa depan itu kayak ada rencana tentang masa depan, pengennya maunya punya kehidupan yang seperti apa, yang ya yang stabil seperti itu, pengen punya apa ya, kehidupan keluarga yang stabil juga. Mungkin saat ini juga lagi fokus dengan keluarga, dengan keuangan keluarga yang harus di apa ya, dipenuhi, seperti itu ya. Kalau aku lihat saat ini tuh benar-benar yang lagi fokus dengan keuangan, sehingga mungkin akan sulit bagi kamu ataupun bagi dia di sini untuk memfokuskan tentang percintaan. Bisa jadi di sini memang sedang mencoba bekerja keras untuk melindungi masa depan finansial kamu ataupun dia, untuk diri sendiri, untuk ya untuk kalian berdua nantinya, atau untuk keluarga dia atau keluarga kamu. So, aku lihat di sini memang belum bisa untuk fokus pada hal-hal yang bersifat percintaan di sini.
ya. Ini tentang masa depan deh pokoknya ya, lagi mempersiapkan keuangan atau finansial untuk masa depan. Terus kalau aku lihat di sini ada The Empress Reverse. Nampaknya hubungan kamu dengan si dia ini sudah cukup lama ya, sudah mungkin bertahun-tahun. Eh, dari awal hubungan kayaknya baik-baik saja, tapi seiring berjalannya waktu kamu mulai sadar bahwa kamu kayak dikontrol oleh dia. Semua keinginan dia harus bisa harus bisa kamu penuhi, sehingga sampai-sampai kamu melupakan kebahagiaan kamu sendiri, sampai-sampai kamu merasa tidak bebas untuk main sama teman pun kayak dikesampingkan, untuk fokus pada keluarga pun dikesampingkan, sehingga seperti itu ya, sehingga kamu mungkin lupa terakhir kali kamu bahagia, sehingga di sini mau nggak mau kamu memilih untuk melepaskan diri dari dia atau menghindari dia seperti itu, karena kamu tahu bahwa semakin hubungan ini dijalani semakin ada controlling dari dia, atau intinya kamu tidak merasa bebas, kamu kayak merasa kayak terbelenggu, terikat gitu ya, nggak bisa fokus dengan kehidupan pribadimu seperti itu, karena ada controlling ya dari si dia atau manipulasinya dari si dia, sehingga kamu mau nggak mau harus ngikutin apa semua mau dia kayak gitu. Kalau misalkan kamu nggak mau ngikutin apa mau dia, dia akan melakukan sesuatu gitu. Ya mungkin dia akan membuat kamu kayak kepikiran, ya itu bentuk manipulasinya ya. Mungkin akan membuat kamu kayak merasa bersalah seperti itu ya. Bukan kamu yang menyalahkan dia, tapi justru dia yang pergi, atau akhirnya kamu yang merasa bersalah kayak gitu. Ya ada situasi di mana kayak kamu akan dihadapkan pada situasi yang tidak mengenakan lah gitu ya. Bersama dia kamu nggak bebas, setelah dia pergi meninggalkan kamu ada situasi kayak manipulatifnya dia gitu. Oke, ada Two of Swords. Kalau aku lihat di sini, dia ini dalam situasi di persimpangan jalan dalam hubungan percintaan kalian. Mungkin di sini kemarin-kemarin kamu sama dia itu lagi ada pertengkaran atau lagi ada masalah, ada konflik ya, sehingga saat ini tuh kalian lagi gencatan senjata, lagi ada situasi di kayak saling mengabaikan seperti itu ya, saling mengabaikan, tidak ada pertengkaran gitu ya. Karena nampaknya di sini kalian kayak sulit sekali atau tidak dapat menyepakati masalah tentang hubungan kalian, yang masalah ini sangat krusial, sangat mengakar mungkin ya. Sehingga di sini kayaknya butuh waktu dan ruang untuk bernafas ya, untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari situasi yang harus kalian ambil ya, keputusan yang harus kalian ambil. Dan kalau aku lihat di sini dia sedang mencoba cari cara untuk mendapatkan solusi dari masalah ini, walaupun di sini mungkin ragu-ragu ya untuk mengambil keputusan ya, yang dia takut keputusan dia akan beresiko, uh, takutnya juga mungkin terekspos ya, atau mungkin dia mungkin pernah berjanji, akhirnya mungkin kalau dia nggak menepati janji, akhirnya dia terekspos bahwa dia suka bohong kayak gitu, dia tidak pernah bisa menepati janji, mungkin dia takut akan itu, bisa jadi ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu dengan dia sedang ada dalam perdebatan ya, dan saat ini tuh lagi sulit untuk mengambil suatu keputusan tentang masa depan kalian dalam hubungan ini mau seperti apa, karena kalau aku lihat kayak ada penderitaan ya yang kalian berdua alami dalam hubungan ini, entah apa, tapi kayak sulit aja gitu hubungan ini tuh bisa bisa langgeng gitu ya. Bahkan di sini kalau aku lihat kayak di antara kalian ini kayak terbelah antara dua pilihan kayak gitu ya. So, aku lihat di sini kayak kalian perlu menghadapi kekhawatiran kalian ya untuk membuat pilihan. Mungkin setiap orang harus terlibat juga untuk terus menjalani hidup dari kalian berdua, baik bersama ataupun nantinya mengambil keputusan untuk sendiri-sendiri kayak gitu ya. Jadi kayak saat ini tuh kayak lagi bingung mau gimana kalau si dia, dan kalau kamu juga mungkin sedang mempersiapkan diri untuk bisa hidup tanpa dia kayak gitu kalau aku lihat di sini ya.
Tahu kenapa aku begini tadi? Oke, mungkin aku harus begini. Oke. Oh, oke, Knight of Swords saat ini memang kamu lagi menghindari dia ya. Kamu lagi pergi. Kamu lagi ya pokoknya lagi renggang lah di antara kalian lagi benar-benar menghindari dia. Tapi sayangnya dia akan datang. Ya, dia akan datang lagi dalam waktu cepat kalau aku lihat di sini secepat kilat. Wow. Jadi kayaknya gini, kamu mungkin memilih untuk pergi dari dia, memilih untuk tidak mau lagi menjalin hubungan dengan dia. Tapi ketika kamu sudah menetapkan hati untuk move on dari dia, dia datang mengejar kamu lagi, bahkan menawarkan komitmen dengan kamu, menawarkan lamaran pernikahan atau ngajak kamu nikah, yang seperti itulah ya. Dia akan menawarkan sesuatu yang mungkin selama ini kamu tunggu-tunggu perubahan dari dia. Mungkin perubahan dia yang tadinya belum siap berkomitmen dengan kamu, akhirnya di sini dia akan datang menawarkan komitmen dengan kamu atau apa. Intinya apa yang selama ini kamu tunggu-tunggu perubahan dari dia, itu ketika nanti dia datang, dia akan menawarkan apa yang selama ini kamu harapkan dari dia untuk berubah itu. Gitu ya. Jadi kalau mungkin dari dulu dia sempat tidak mau bertemu dengan kamu, mungkin akan bertemu dengan kamu. Jadi kayak gitu. Paham ya maksudku? Jadi ketika kamu memilih untuk pergi dari dia, udah merencanakan untuk pergi dari dia, dia ngejar kamu, dia datang lagi untuk menawarkan sesuatu ya yang selama ini kamu inginkan dari dia. Seperti itu. Akhirnya di sini mungkin kamu akan dihadapkan pada pilihan lagi ya, apakah kamu benar-benar akan meninggalkan dia atau tidak, seperti itu. Oke, bagaimana sih kamu di mata dia? Seberharga apa kamu di mata dia? Sampai-sampai dia tidak mau melepaskan kamu. Oke, kita lihat di sini. Oh, Kak, dia siap untuk memulai hidup dia dengan kamu. Seberharga itukah kamu? Ya, ya intinya di sini dia siap untuk memulai memulai hidup dia bersama kamu. Kayak gitu ya. Wow, kamu mampu membuat dia bergairah ya secara seksual di sini. Ya, orgasm ya, sorry, orgasm ya. Jadi paham kan maksudku, kamu mampu membuat dia ya kayak gitulah ya, secara seksual, wah gairah banget. Ada lonely di sini ya, dia merasa lelah ketika dia sendiri tanpa kamu, ya dia lelah banget, kayak ya nggak ada yang memperhatikan dia, nggak ada yang sayang lagi sama dia gitu ya, dia lelah sendirian tanpa kamu, sehingga dia hanya ingin bersama kamu. Seperti itu, itulah seberharganya itu kamu. Jadi intinya tuh dia kayak nggak mau melepas kamu, dia pengennya maunya sama kamu, kayak gitu, masa depan dia maunya sama kamu, kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. Apa nih? Location. Dia ada saat ini ya, dia itu ada di satu lokasi di mana mungkin itu tempat yang romantis atau tempat yang indah lah, di mana dia itu pengen banget ngebawa kamu ke situ untuk bertemu secara fisik dengan kamu. Mungkin itu tempat favorit kamu atau tempat favorit dia atau tempat favorit kalian berdua, sehingga kayaknya ketika dia ke situ tuh pengen banget lah aku ngajak kamu ke sini. Pengen aku membahagiakan kamu di sini atau mungkin melamar kamu atau apalah ya, intinya pengen ngebawa kamu ke tempat itu, atau dia tuh punya tempat di mana dia tuh suka banget di situ dan dia pengen ngasih tahu kamu, inilah tempat yang pengen aku tunjukin ke kamu, romantis kan kayak gitu, bagus kan, nah kayak gitu. Atau mungkin itu bisa menjadi tempat yang sakral di antara kalian, atau mungkin itu sebenarnya tempat yang di kalian berdua itu sukai dan dia saat itu lagi di situ dan pengen banget apa ya, mengundang kamu atau membawa kamu ke situ juga dengan dia. Paham kan maksud aku ya? Saat ini dia ada di lokasi itu atau dia punya lokasi tertentu yang bisa
membuat tempat itu mungkin bisa menjadi tempat pertemuan kalian gitu ya. Kalau misalkan tempat itu adalah tempat favorit kalian ya, kalian punya kenangan lah di satu tempat itu. Dia sering ke tempat itu loh. Dia berharap dia bisa bertemu dengan kamu di tempat itu gitu ya. Dia berharap tidak terduga gitu tiba-tiba ketemu gitu di tempat itu. Tempat yang dimana itu menjadi tempat favorit kalian berdua atau tempat favorit kamu yang sering yang sering kamu datangi. Nah, dia sering ke situ berharap dia bisa bertemu dengan kamu secara tidak terduga kayak gitu. Ya, kalau misalkan di sini kalian punya tempat favorit. Oke, kemudian ada apa nih? Magic. Ada apa dengan magic? There is magic in your eyes that I feel in my heart. Wow. Oke, jadi ada keajaiban di matamu yang aku rasakan dalam hatiku. Jadi kayak mana ya? Dia tuh kayak kalau mandang mata kamu tuh kayak wow, kayak terpesona, kayak termagic, kayak tersihir gitu. Yang ngeliat mata kamu tuh. Dia suka banget sama mata kamu kalau aku rasa di sini ya. Kayak mungkin mata kamu memang indah, mata kamu itu kayak menunjukkan power gitu ya, atau mata kamu itu penuh dengan kasih sayang, rasa kasih sayang kayak gitu loh, paham lah ya maksud aku. Intinya dari matamu membuat dia merasakan sesuatu ya, merasakan sesuatu keajaiban di hati dia. Jadi kayak dari matamu ya turun ke hati ya, kayak gitulah, kayak lagu itu ya. Oke, terus itu apa nih? Center. Oke, ini kayaknya salah penulisan. I feel ya. I feel at home when I'm inside you. Jadi dia merasa nyaman ada di dekat kamu. Dia merasa kayak seperti di rumah gitu ya, memberikan kehangatan, memberikan kenyamanan, kebahagiaan di dalam diri dia ketika dia dekat dengan kamu, ketika dia berada di sisi kamu, ketika dia berada di dekat kamu seperti itu ya. Kamu memberikan rasa seperti ada di rumah, nyaman, bahagia, pelukan, ketenangan, kehangatan, ya, perhatian, merasa dilindungi, ya seperti itu, like a home. Ya, dia ngerasa betah banget deh sama kamu. Dia merasa betah banget berada di sisi kamu. Itu ya, seberharganya dirimu di mata dia. Kamu itu kayak, aduh udah deh. Mau gimana lagi aku ngomongnya? Intinya kamu itu berharga, seberharga itu deh ya untuk dia. Jadi kalau aku lihat di sini kamu tidak apa ya, dia tidak mau kehilangan kamu di sini. Oke, bahkan di sini ya, dia itu kayak memikirkan kamu juga sih. Saat ini baik kamu ataupun dia itu punya pekerjaan besar ya, mungkin tentang karir ya yang harus dikerjakan, mungkin masih ada kerjaan yang benar-benar harus diprioritaskan gitu ya, sehingga dia tidak mau mengganggu kamu dan sebenarnya dia juga tidak mau kamu ganggu gitu ya. Dia tidak mau melibatkan kamu, dia lagi ada masalah sehingga mau nggak mau dia juga harus fokus dengan hidup dia dan nampaknya kamu juga lagi mencoba untuk menggapai cita-cita kamu sehingga dia juga meminta kamu untuk fokus pada hidupmu gitu ya. Tapi tetap ya di sini walaupun kita fokus pada diri kita masing-masing terlebih dahulu, tapi tolong tetap perasaanmu ada untuk aku kayak gitu ya. Bahkan dia tidak ingin membayangkan masa depan dia tanpa kamu di dalamnya. Jadi dia nggak mau kalau masa depan dia nggak sama kamu. Kayak gitu. Jika kamu tidak mencintaiku lagi, aku tidak akan mampu melewati dunia ini. Ya, lebay banget ya. Tapi ya gimana, itu perasaan dia. Kayak takut banget kehilangan kamu, takut banget di masa depan dia tidak bisa bersama kamu. Ya, untuk saat ini kamu memang pantas untuk mendapatkan mendapatkan lebih dari apa yang bisa aku berikan. Saat ini dia lagi ada ketidakmampuan untuk memberikan apa yang kamu inginkan. Ya, mungkin tentang pernikahan atau apa dia belum mampu untuk sekarang. Itu sedang dia usahakan nih. Dari sini, kemudian lagi dari sini ya, Knight of Swords. jadi kalau aku lihat di sini sedang dia usahakan, tapi kalau untuk sekarang dia belum mampu untuk memberikan apa yang kamu mau gitu ya. Jadi oke, sekarang kamu fokus aja dulu dengan hal lain yang bisa kamu gapai gitu ya.
Bahkan yang bisa dia lakukan sekarang ya menghindarkan dia dari kamu agar kamu tidak terjerumus dalam masalah dia. Itu yang bisa dia lakukan. Terus I love you, please believe it. Ya, dia mencintai kamu, tolong percaya itu. Aku akan kembali, ketahuilah bahwa aku akan selalu kembali kepadamu, aku janji. Seperti itu. Dia akan selalu kembali kepadamu. Ya, jadi kamu paham lah ya seberapa berharganya dirimu bagi dia. Dia takut banget jika masa depan dia tanpa kamu, dia takut banget kalau kamu eh, sudah tidak mencintai dia lagi. Wah, dia takut banget. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiak di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, nama inisial, nama depan, nama tengah, nama akhir, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu pada sesuatu di antara kalian, mungkin ya tempat kalian itu, atau apa, misal nama kucing, nama apa ya, bisa. Oke. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk alfabetnya di sini ada A, U, W, P, J, Q, S, F, V, D, T, E, H, B, K, R, G, C, L, I. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.